Kali ini kita bahas lanjutan dari program linear yang kemarin-kemarin. Karena masih ada juga kemarin yang ngumpul latihan cuman si Munajar. Itu pun si Munajar ngumpulnya kayak nggak niat ngumpul. Karena yang ditulisnya lagi cuman balik soal. Kalau nggak salah itu Miss tengok langsung udahlah. Percuma soal juga ditulis balik tapi jawabannya nggak ada. Udah kita lanjut aja. Menyusun model matematika. Berarti nanti ujian semester akhir tanggal berapa? 21 September ya? 21 September nanti berarti ujiannya sampai sini ya. Sampai sini ujiannya. Sampai nanti ini ada lagi, habis ini masih ada lagi. Jadi di sini ada menyusun model matematika. Model matematika itu maksudnya begini, ada soal cerita. Soal cerita kayak gini nanti panjang. Nah, nanti ini kita susun jadi sederhana menjadi kalimat matematika. Kayak mana cara menyusunnya? Kita lihat dulu. Makanya diterjemahkan satu masalah ke dalam matematika dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan. Pakai pertidaksamaan ini nanti. Oke, ada nanti namanya fungsi tujuannya ada fx, y seperti yang kemarin-kemarin menentukan nilai optimum minimum ya. Tapi dalam hal ini kita untuk hari ini kita menentukan model, latihannya besok. Hari apa latihannya? Besok ya, Rabu ya. Besok Rabu kita latihan, minggu depan baru kita masuk ke menentukan optimum minimum lagi tapi dengan model matematika, jadi lebih panjang lagi gitu ya. Di sini ada langkah-langkahnya, kita baca soalnya dulu, baru kita misal-misalkan. Apa misalnya? Misalnya nanti kalau ada soal beli baju A, baju B itu sebagai X, sebagai Y gitu ya. Jadi di sini ada ciri-ciri tanda ketidaksamaannya, misalnya gini. Di situ nanti ada kalimat tidak lebih dari, itu berarti artinya tidak lebih dari berarti kurang dari, sama dengan. Baru dia bilang sebanyak-banyaknya atau paling sedikit. Ya, paling sedikit berarti boleh lebih dari itu. Ya, paling sedikit berarti boleh lebih dari itu. Misalnya paling sedikit 5, boleh lebih dari 5? Boleh, makanya tandanya lebih besar dari atau sama dengan 5. Jadi paling banyak 2 ya. Paling banyak 2 berarti boleh lebih dari 2. Nggak boleh, berarti itu maksimal. Berarti artinya lebih kecil sama dengan. Kita lihat dari nomor 1 pembahasan. Nomor 1 apa? Di sini kita baca dulu. Kakak membuat 2 jenis roti, roti A dan roti B. Ada nggak dibilangnya di sini? Oh, ada. Jika roti A yang dibuat itu adalah X dan roti B yang dibuat itu adalah Y. Oke, kita buat di sini. Roti A itu sebagai X, roti B itu sebagai Y. Langsung aja, nggak usah pakai tabel. Kalau aturan main dari model matematika program linear itu pakai tabel. Cuma nanti kalian makin bingung, jadi udah langsung aja, nggak apa-apa. Kita lihat A itu sebagai roti A, ingat ya, B itu sebagai roti Y itu sebagai roti B. Kita lihat. Di sini yang diketahui lagi terigu telur, dan yang kapasitasnya dia bilang kakak hanya mempunyai, ada kata hanya, arti hanya boleh lebih dari? Nggak boleh, berarti harus lebih kecil sama dengan mempunyai 15 kilo terigu, 40 kilo telur, berarti terigu dengan terigu, telur dengan telur. Mengerti? Jangan kalian pikir A itu sebagai X, berarti ini tambah ini lah Miss. Ini enggak. Tapi yang namanya A ini semua sebagai X, berarti ini si X, ini si Y, udah. Ini punya si terigu, ini punya si telur. Makanya kita buat terigu dengan terigu. Terigu yang A 1X, berarti artinya persamaan pertama berarti X ditambah terigu kedua di B, berarti 1,5 ya. Y, ya kan? Ini X, ini Y gitu kan tadi. Terigu berapa kapasitasnya? Hanya berarti tidak boleh lebih dari 15 kg. Itu ya, persamaan pertama. Persamaan kedua, telur dengan telur, berarti yang roti A tadi yang 0,5X ditambah si B tadi Y, berarti yang telur ada 1 kg. 1 kg dikali Y berarti Y, berarti tetap Y aja. Karena hanya tadi dia berapa telur kapasitasnya? 40 kg telur. Oke, udah sampai di sini ya sudah, pastilah X-nya itu pasti lebih besar dari 0. Mana mungkin telur dan tepungnya itu bernilai negatif kan kilogramnya. Oke, berarti hanya sini saja. Selesai. Itu saja modelnya. Kita lanjut nomor 2. Kita lihat lagi. Di sini larutan A, larutan B akan digunakan untuk membuat larutan C. Yang mana larutan C itu mengandung bahan 1 sedikitnya. Berarti sedikitnya ada kata sedikitnya. Paling sedikit. Oke, berarti lebih besar sama dengan ada kata sedikitnya.
Oke, harga tiap mililiter larutan A 5.000, mililiter larutan B 8.000. Berarti larutan C ini adalah kapasitasnya. Kapasitas larutan 1, kapasitas larutan 2. Oke, berarti yang mana sebagai X? Yang A itu 5.000, berarti larutan yang mana sebagai X? Ini bahan 1, larutan bahan 1, bahan 1. Berarti larutan A 5.000. Oke, berarti di sini larutan A sebagai X, larutan B sebagai Tadi di sini dibilang larutan A, B. A itu 10 ml bahan 1 dan 20 ml bahan 2. Bahan 1 dengan bahan 1 dengan bahan 1 ya. Lihat bahan 1 di A, bahan 1 di B. Itu dia sebagai X dan Y-nya. Persamaan 1. Bahan 1 di A ada 10 ml. Berarti 10X. Bahan 1 di larutan 2 ada 15 ml, berarti 15Y. Dia bilang sedikitnya di larutan C, sedikitnya bahan 1. Berarti berapa itu sedikitnya? Lebih besar sama dengan 40 ml. Oke, persamaan yang kedua. Bahan kedua di A ada 20 ml, berarti 20X. Karena A itu sebagai X, ya kan? Larutan kedua di larutan B, bahan keduanya ada 30 ml, itulah si B kan, Y kan, 30Y, lebih besar sama dengan berapa larutan C bahan kedua? 75 mililiter. Enggak usah kita buat ini ya, tetap aja. Oke. Harga tiap mililiter larutan A 5.000 dan tiap mililiter larutan B 8.000. Berarti ini kita pakai yang namanya fungsi objektif. Sudah ada fungsi objektifnya. Masukkan, berarti fx, y-nya berapa dia bilang larutan A. Larutan A itu 5.000, harga tiap mililiternya berarti 5.000 X. Ditambah berapa mililiter larutan B, harganya 8.000 rupiah, berarti 8.000 Y. Sudah. Kalau yang kayak gini semua sudah pasti dia nanti positif juga dua-duanya. Oke. Udah, gitu aja. Jadi kalian perhatikan, kalian cermati lagi apa yang harus kita misalkan. Jangan kalian misalkan nanti bahan 1 X, bahan 1 X, bahan 2 Y. Sementara ini bahan 1 yang di sini bahan 1 diketahui kapasitasnya, nggak bisa. Yang larutan ini sebagai X, larutan B ini sebagai Y. Maka bahan 1 bahan 1 bahan 1, bahan 2 bahan 2 bahan 2. Begitu ya. Nomor 3. Seorang pedagang menjual 2 jenis buah, semangka dan melon. Oke, kita misalkan di sini semangka sebagai, karena ini udah jelas ya, sebagai X, melon sebagai Y. Oke. Tempatnya hanya mampu, hanya tadi tanda apa? Lebih, boleh lebih dari itu? Tidak, berarti lebih kecil sama dengan. Tempatnya hanya mampu menampung buah sebanyak 60 kg. Iya, hanya mampu menampung buah. Apa aja buahnya? Ya, semangka dan melon. Hanya mampu berarti lebih kecil sama dengan 60. Oke. Terus pedagang itu mempunyai modal 140.000. Harga beli semangka 2.500, harga beli melon 2.000. Jadi keuntungan ini apa namanya? Ini fungsi objektifnya. Sementara keuntungan atau sementara modalnya itu 140.000. Berarti pertidaksamaan yang kedua apa? Melon berapa beli? Semangka berapa? 2.500. Berarti 2.500 X ditambah si melon 2.000 Y. Itu juga nggak boleh lebih dari si modal. Berapa modal? 140.000. Loh Miss, ini kan uang, bukan dia termasuk fungsi objektif? Enggak, seperti ini kan maksudnya kan, fungsi tujuan atau objektif. Enggak, dia termasuk dalam pertidaksamaannya. Yang termasuk fungsi fx-nya jika dia nanti ada kalimat keuntungan yang diperoleh segini, keuntungan ini segini. Buatlah model matematika untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Itu baru fungsi fx-nya. Berarti fx-nya apa? Berapa keuntungan si semangka? 1.500 per kilogramnya, berarti X-nya, melonnya 1.250 Y. Sudah pastilah untuk X dan Y-nya itu bernilai positif. Oke, kalian lihat lagi, kalian pahami pelan-pelan. Hari ini kita nggak latihan, tapi pindahkan semua catatannya ke dalam buku catatan matematika. Besok kita latihan. Miss tidak mau dengar lagi, Miss.
nggak ngerti Miss kayak gini, karena ini kita hanya mencatat dulu. Kalaupun nggak ngerti tentang contoh bisa tanya ke WA, jangan didiam-diamkan udah merasa jago ya.